Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka yuk belajar untuk bisa istiqomah dalam ibadah. Insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, kenapa penting ibadah ama menjadi baik? Nih ya, saya sering banget dengar orang ngomong kayak begini nih. Dia tuh gak sholat tapi dia baik. Dia tuh emang enggak nutup aurat tapi dia baik. Dia tuh memang suka minum minuman keras tapi dia baik. Gitu suka ada bahasa seperti itu. Teman-teman saudara sekalian, baiknya menurut siapa? Kalau yang kamu maksud baik menurut manusia, perlakuan sebagai manusia hablum minan nas, bahasa itu boleh-boleh aja. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah perintahkan dan dia tinggal, bagaimana mungkin hamba tersebut dinilai baik di sisi Allah Tuhannya? Kamu kalau punya anak, kamu suruh-suruhin mulu, dia gak kerjain, gitu ya. Kamu suruh satu hal, dia gak kerjain. Walaupun dia baik sama teman-temannya segala macam, adakah kamu menganggap anak kamu tersebut anak baik? Enggak, teman-teman. Kalau menurut saya, orang gak sholat adalah orang yang meninggalkan Allah. Orang yang meninggalkan Allah itu tidak baik, teman-teman. Allah aja dia tinggalin, apalagi yang lain. Makanya saya sering sampaikan ke adik-adik para jombloers, jangan pernah mau nikah sama orang gak sholat deh. Kenapa gitu? Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Ibu, jangan mau nikahkan anakmu dengan orang gak sholat. Kenapa gitu? Bu, Allah aja dia tinggalin, bu, apalagi anakmu. Tapi dia cinta mati sama saya, ustazah. Ya sekarang tungguin sampai cintanya hilang. Cintanya hilang, hanya sisa matinya. Cinta mati, insya Allah. Ayolah, baik artinya menjalankan perintah-perintah Allah. Kan begitu? Jalanin ibadah. Yang wajib jangan pernah punya pilihan untuk meninggalkan. Yang sunnah pelajarin untuk bisa belajar, untuk bisa mulai mengerjakannya. Bu, umur udah 60 tahun, belum juga continue, istiqomah, mudawamah, bangun tahajud. Mau kapan tahajudnya? Umur udah di atas 40 tahun, baca Quran masih terbata-bata. Mau kapan melancarkannya? Ibu, kakak, adik, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala buat ibadah kepadanya di atas muka bumi ini. Kalau kamu terus menunda, saya khawatir di saat datang ajal menjemputmu untuk kamu masuk ke alam sesudahnya, yaitu alam kuburan nanti, takutnya kamu termasuk di antara yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ada orang-orang yang ketika dicabut ajalnya mereka bilang, ya Allah, tungguin, sisain ya Allah, sebulan, seminggu deh, oke sehari, sejam ya Allah, sejam. Rabbirji'un, kembalikan aku hidup lagi di dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu,
Aku akan mengerjakan amal-amal kebaikan yang semula aku tinggalkan. Ya Allah, balikin lagi saya di dunia ya Allah. Saya mau sholat, saya mau sujud, saya mau baca Quran, saya mau sedekah, saya mau hadir majelis taklim, saya mau sholawatan kepada Nabi Muhammad. Kembalikan aku hidup di atas muka bumi. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Gak bisa. Waktumu hidup sudah habis. Kamu pergunakan tidak untuk mencari keridhoanku. Kamu gunakan tidak untuk beribadah kepadaku. Sekarang waktumu telah selesai. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat keluar sia-sia, tidak ada manfaatnya apa-apa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang silahkan kamu masuki alam barzakh sampai kamu dibangkitkan. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Yang ada hanyalah penyesalan belaka. Bu, andai kamu waktu hidup, sepanjang hidup gak pernah punya rumah sendiri, ngontrak terus. Begitu datang ajal menjemputmu, gak akan jadi penyesalanmu. Ya Allah, tungguin dong. Pengen ngerasain punya rumah sendiri. Gak ada. Maaf adik-adik, andai kamu meninggal dunia belum pernah menikah sekalipun. Meninggal muda, belum sempat menikah. Nggak akan jadi penyesalanmu, ya Allah, saya pengen dong rasain malam pertama. Nggak akan jadi penyesalanmu, teman-teman. Tidak akan menjadi penyesalanmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, andai kamu menikah nih, nggak pernah punya anak, nggak dikasih Allah Subhanahu Wa Taala anak, nggak akan jadi penyesalanmu. Ya Allah, saya pengen hidup lagi di dunia biar punya anak, ya Allah. Nggak ada, tidak menjadi penyesalanmu. Nggak pernah punya HP yang bagus, nggak pernah punya tas mahal, nggak pernah punya baju yang branded misalnya gitu, nggak akan jadi penyesalanmu begitu datang ajal menjemputmu. Yang jadi penyesalan adalah amal-amal soleh yang kamu tinggalkan. Yang jadi penyesalan adalah kebaikan-kebaikan yang kamu tunda-tunda untuk dapat melaksanakannya. Karenanya bersegeralah, jangan tunda amal kebaikan. Selagi mampu kerjakan.